mangrove, urgensi revitalisasi kebijakan lingkungan. Saya di sini sendiri sebagai moderator memperkenalkan diri, nama saya Ade Apandi dengan NIM akhir 023 dan saya mau wawancari dengan ya, perkenalkan nama saya Fadil Wirwan, salah satu petani mangrove yang ada di daerah Mangunharjo. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Maulana dengan NIM 23030-645. Perkenalkan, nama saya Angela Fitranda dengan NIM belakang 125. Nama saya Armeliana Kasastiati dengan NIM 23030600050. Nama saya Azania Zahra dengan NIM 23030600115. Dan saya Istabidul Likang dengan NIM 23030600024. kita akan langsung lanjut saja ke podcast ini. Yang pertama mungkin akan saya tanyakan, mungkinnya Mas ya, di zaman sekarang ya banyak generasi-generasi yang apatis lah, yang tidak memperdulikan pembuangan sampah kepada tempatnya atau apa. Dan saya lihat-lihat di pantai juga, di sungai, mereka yang sedang mancing, mereka yang sedang nongkrong, yang sedang minum kopi enak itu main seenaknya saja membuang sampah, terus seenaknya saja meninggalkan sampahnya di tempat dia duduk. Dan saya lihat juga banyak kasus-kasus sekarang pencemaran lingkungan terkait limbah pabrik, terkait gas oil, cairan oil yang dibuang sembarangan di sungai, yang itu membuat masyarakat kehilangan mungkin pencarian sehari-hari seperti nelayan memancing. Mungkin untuk yang hobinya mancing sekarang sudah tidak bisa karena ikannya keracunan mungkin kan. Nah itu bagaimana sih solusinya terkait seperti itu, pendapat Mas? Apakah ada tindakan lanjut di pemerintah atau kepala desa tersebut atau masyarakat? Oke, izin menjawab ya. Mungkin ini pertanyaan yang agak menarik sih bagi seorang generasi muda yang dimana mereka punya peran penting untuk bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan. Ya pasti dalam diri kita juga harus kita tanamkan bagaimana kita bertanggung jawab akan kerusakan lingkungan, terus bertanggung jawab akan kebersihan juga. Yang dimana banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap lingkungannya. Jadi mereka membuang sampah seolah-olah udahlah kita buang aja, nanti ada yang ambil. Nah itu salah satu sifat yang tidak boleh kita teruskan. Mungkin sebagai diri sendiri kita harus mengintrospeksi diri, mungkin bisa belajar terkait bisa belajar lah kenapa kerusakan lingkungan ini bisa terjadi. Mungkin karena faktor dari manusianya sendiri. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus bisa ikut serta turut adil dalam menjaga lingkungan. Yang dimana kita lakukan satu langkah kecil aja lah. Jadi kita setiap setelah minum sekali, yang dimana sekarang banyak teteh yang 3.000 teh kosa atau nah itu mungkin kita bisa mungkin itu bukan masalah kita, tapi itu salah satu harus yang tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Dan bagaimana pemerintah harus memberikan respon yang harus lebih cepat lah, karena sampah yang sampah botol plastik itu sangat banyak sekarang di daerah pesisir, dan kebanyakan dari untuk sampah-sampah di daerah pesisir itu biasanya terbawa oleh banjir. Yang dimana permasalahan sampah ini harus diselesaikan dari tidak hanya dari akarnya aja, tapi kita harus dari daunnya, dari rantingnya, terus sampai ke akar-akarnya. Yang dimana permasalahan yang sangat kompleks sebenarnya. Ya itulah, pemerintah juga harus bisa memberikan salah satu sosialisasi atau pencerdasan bagi generasi muda, bagi ibu rumah tangga, atau bagi dia juga memperingatkan. Ya kepala desa mungkin bisa memberikan salah satu sosialisasi kepada masyarakatnya, karena kepala desa atau kelurahan atau kepala desa kan salah satu dari pelayan masyarakat, dan yang mereka ibaratnya dari pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat secara langsung. Nah itu mungkin dari kelurahan, RT RW juga harus lebih giat lagi terkait pembersihan sampah. Terus dari dinas lingkungan hidup juga harus memperhatikan terkait kemana kita harus membuang sampahnya. Terus nanti dari pemerintah juga harus memberikan salah satu peraturan yang ketat terkait pembuangan
pembuangan sampah, terus penggunaan sampah sekali pakai. Nah, ini yang menarik itu terkait plastik yang sekali pakai. Dari pemerintah sudah melakukan atau mengatur tentang plastik sekali pakai. Kan, tetapi kan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang saat ini mereka pengennya instan, pasti mereka tidak mau ribet. Udah kita pakai plastik aja biar nanti sekali pakai kita buang. Nah itu mungkin bisa ditekankan oleh pemerintah bagaimana solusinya. Kalau kita hanya memberikan warning terkait jangan menggunakan plastik sekali pakai, seharusnya pemerintah juga harus bisa memberikan apa ya, harus bersosialisasi dengan perusahaan yang terkait pembangunan pembuat plastiknya juga. Terus harus memberikan apa namanya, mungkin pengetatan dalam penjual belian plastik sekali pakai. Dan untuk di daerah pesisir sendiri, mungkin dengan adanya pembuangan sampah ke sungai, terus dengan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab buang sampah sembarangan, pasti akan memberikan dampak yang negatif juga. Pasti tidak ada sampah memberikan dampak positif. Pasti banyak dampak negatifnya daripada positifnya kan. Banjir diakibatkan karena drainasenya terhambat oleh sampah pasir. Terus untuk apalagi pencemaran air laut juga karena plastik juga sulit terurai kan, harus membutuhkan berpuluh-puluh tahun. Nah itu yang harus pemerintah juga harus segera menyelesaikan salah satu-satu lah, ibaratnya jangan semua diselesaikan, nggak bisa diselesaikan bersama, nggak bisa, harus satu-satu, dan itu membutuhkan waktu yang lama karena membiasakan masyarakat itu lebih susah, mengatur masyarakat lebih susah karena pemikiran masyarakat itu pemikirannya yang sangat kompleks gitu kan. Inginnya kok mereka pinginnya instan, mudah, cepat, dan mungkin lebih apa ya, lebih simpel lah seperti itu. Jadi ini ada tindakan dari pemerintah ya misalnya. Iya, untuk dari tindakan pemerintah sendiri mungkin kita berarti 5 tahun yang 5 sampai 10 tahun yang lalu. Dulu di masyarakat sini tuh belum ada namanya tempat pembuangan sampah. Jadi dulu semua mereka membuang sampah ke sungai semua. 10 tahun yang lalu pemerintah masih belum sebaik ini ya. Dulu masyarakat masih buang sampah ke sungai, dan saat ini masyarakat dari pemerintah juga sudah turut adil sebenarnya. Mereka sudah sudah menyediakan tempat pembuangan akhir. Dan dimana sekarang banyak masyarakat yang buang sampah ke tempatnya, dan nanti setiap 3 hari sekali diambil sama dinas lingkungan hidup untuk dibuang ke tepi barat. Tapi sebenarnya untuk di sampah-sampah itu sebenarnya banyak sampah yang organik. Nah mungkin dari sebenarnya pemerintah itu juga bisa memberikan upaya masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk. Mungkin itu yang jarang dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya antara masyarakat sama pemerintah itu mereka harus memiliki visi misi yang jelas, yang satu arah. Jangan sampai visi misinya masyarakat ingin yang gini, dari pemerintah inginnya ini, pasti gak akan ketemu gitu kan. Kalau bisa ya antara masyarakat, pemerintah harus memberikan salah satu visi misi yang sama lah, yang dimana bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang ada, terutama kasus sampah limbah yang mungkin tidak pernah terselesaikan. Mungkin bisa terselesaikan 20-50 tahun ke depan gitu kan, tapi sulit bagi saya karena itu, karena kebiasaan sebenarnya, kesadaran diri juga yang masih minim lah. Saya mau tanya, apa dampak limbah pabrik terhadap ekosistem mangrove dan kesehatan lingkungan? Yang pertama bisa berikan dampak kerusakan air, kerusakan faktor air yang dimana mungkin air yang biasa air yang dulunya jernih bisa tempat menjadi apa ya, ekosistem biota laut seperti ikan. Biota laut ikan pasti kalau melihat air yang keruh terindikasi oleh limbah, pasti mereka tidak akan hidup di situ. Mereka pasti akan mencari air yang bersih lah, terhindar dari limbah tersebut. Nah untuk dampaknya bagi mangrove sendiri, mungkin dari dampak mangrove sendiri itu biasanya bisa mengakibatkan mangrove itu nggak bisa hidup. Yang seharusnya mangrove bisa hidup lebih cepat, mungkin dengan adanya limbah mangrove memiliki pertumbuhan yang lambat. Jadi secara tidak langsung itu limbah memang memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan, bagi air, bagi ekosistem laut, dan bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sungai dan daerah pesisir laut lah. Mendengar kata sampah yang saking banyaknya di daerah sini, nah itu bagaimana tanggapan dari pemerintah dan kelurahan daerah di sini? Apakah ada kerjasama untuk membersihkan sampah
sampah di sini untuk perlindungan dari mangrove-nya itu? Oke, untuk selama ini untuk dari petani mangrove itu untuk dari pemerintah itu nggak ada pernah namanya mereka turut andil dalam pembersihan sampah. Jadi selama ini untuk di daerah pesisir kita untuk melakukan pembersihan sampah itu kebanyakan dari relawan dan sukarelawan dari mahasiswa seperti dari UNES, UNIP. Mereka yang selalu melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus turut andil dalam untuk sampah-sampah yang ada di daerah pesisir. Jangan sampai pembersihan hanya dilakukan di daerah kota-kota aja. Namun daerah pesisir juga perlu diperhatikan juga. Tapi selama ini ya dari petani, dari masyarakat sekitar ya mereka berinisiatif sendiri untuk melakukan pembersihan sampah itu. Tapi nggak semuanya masyarakat mau untuk melakukan pembersihan sampah itu. Jadi daerah pesisir itu memang daerah yang rawan terkena bencana. Jadi pemerintah juga harus segera bisa menyelesaikan, jangan hanya sebagai janji-janji manis aja. Untuk masalah limbah nih mas, limbah pabrik. Nah, jadi tuh jenis limbah apa sih yang membuat mangrove itu jadi berdampak negatif gitu? Itu jenisnya apa mas? Nah untuk biasanya kalau industri itu mereka membuang limbah itu biasanya limbah cair. Limbah cair? Iya limbah cair, tapi kan kita nggak pernah tahu limbah itu mengandung apa. Karena kita dari petani ya, terus bagi masyarakat itu nggak tahu apa-apa karena itu memang perannya pemerintah untuk mengatasi. Tapi ya selama ini mungkin banyak industri yang nakal juga membuang limbah secara ilegal. Mungkin masih banyak ditemui lah di Indonesia. Tapi ya itulah pentingnya pemerintah juga harus sering mengontrol juga. Kalau dulu itu waktu 2008 itu untuk limbah terbanyak di daerah pesisir itu limbah kayu. Jadi ada perusahaan KLI kayu lapis itu pengolahan kayu. Dulu itu setiap pembuangan limbah itu dibuang ke laut langsung. Jadi dulu mangrove itu nggak bisa tumbuh besar karena ditimbun oleh kayu-kayunya dari perusahaan kayu lapis. Tapi untuk saat ini perusahaan itu udah udah dilarang atau udah limbah ke laut lah. Jadi untuk limbah kayu itu di daerah pesisir udah mulai berkurang. Masih yang paling banyak masih ditemui itu ya sampah plastik pasti ya. Kalau limbah industri kan udah kasat mata kan, kita nggak bisa melihat apakah itu limbah atau enggak. Yang secara kasat mata aja banyak kayak botol-botol, terus kayak botol kemasan yang sekali pakai, plastik sekali pakai. Mungkin sebenarnya itu kalau laki-laki itu lebih ke ibu rumah tangga yang banyak belanja di pasar kan. Nah itu mungkin bisa sosialisasi ke pemerintah ke ibu rumah tangga pentingnya plastik sekali pakai. Ya, mungkin ada strategi nggak mas dari pemerintahan itu untuk mencegah pembuangan limbah yang ke laut gitu? Kalau strategi itu sebenarnya dari masyarakat tuh selalu memberikan saran masukan ke pemerintah juga. Harusnya pemerintah menyelesaikan permasalahan itu dari hulu baru ke hilir, jangan hilir ke hulu. Karena semua dampak dari bencana itu dari hulunya kan. Hilirnya cuma hanya menerima aja. Dan untuk strategi itu perlunya pemerintah itu untuk turut andil itu tidak cuma pemerintah aja. Sebenarnya untuk dalam lingkup permasalahan yang ada di daerah, khususnya di daerah Kota Semarang, pentingnya antara antara stakeholder lah, antara pemerintah, akademisi, masyarakat itu memiliki peran yang tersendiri. Mungkin dari perusahaan-perusahaan swasta juga turut andil dalam untuk permasalahan ini. Jadi nggak bisa permasalahan ini diselesaikan oleh salah satu perusahaan atau pemerintah aja. Jadi membutuhkan antar stakeholder, antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan swasta juga harus turut andil bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin pemerintah juga udah melakukan buat peraturan terkait penggunaan plastik sekali pakainya udah ada, untuk di Alfamart Indomaret kan udah dilarang. Nah itu salah satu tindakan yang bagus, tapi masih banyak ditemui di pasar-pasar tradisional yang masih menggunakan plastik sekali pakai. Nah itulah sulitnya dari pemerintah untuk mengontrol hal tersebut. Karena banyaknya pasar-pasar tradisional yang masih ada di daerah desa, kota. Ada kebijakan dari pemerintah nggak ya mas yang digunakan untuk mengatur pengolahan limbah sama perlindungan mangrove? Untuk sebenarnya untuk kebijakannya itu pemerintah juga udah membuat kebijakan, tapi bagaimana mengimplementasikan kebijakannya itu yang masih belum bisa dibaca oleh masyarakat. Kebanyakan pemerintah mau melakukan kebijakan, tapi sosialisasinya hanya sebatas
berhenti di tingkat kelurahan. Tapi setelah dari kelurahan tidak disebarluaskan ke masyarakat. Dan apa yang disampaikan pasti ada yang kurang, masih ada yang ditambahkan. Nah itulah mungkin pemerintah itu juga harus bisa bisa langsung turun lah. Mereka jangan hanya memberikan sosialisasi, tapi juga harus memberikan contoh ke masyarakat langsung gitu kan. Di mana lokasi kritis yang paling terpengaruh oleh limbah pabrik dan kerusakan mangrove ini? Untuk di Semarang itu sebenarnya untuk pesisir kota Semarang itu merupakan salah satu lahan kritis semuanya. Karena di daerah pesisir kota Semarang itu dulunya terkena abrasi semua. Jadi selama ini yang melakukan kegiatan pemulihan untuk mangrove itu kebanyakan dari petani, dan itu pun petani mandiri, jarang mereka didampingi oleh pemerintah. Mungkin pendampingan di saat ada acara-acara penting, saat dari lingkungan, dari mangrove mereka baru ikut serta. Tapi untuk setiap bulan mereka nggak pernah. Jadi selama ini kita melakukan penanaman mangrove ya kebanyakan dari mahasiswa, dan itu pun mereka dapat bantuannya dari mungkin biasanya mereka beli sendiri ataupun mereka dapat sponsor dari perusahaan swasta. Dan untuk melakukan monitoring sepenuhnya dilakukan oleh petaninya secara langsung. Setiap Sabtu Minggu petani akan melakukan monitoring terkait perkembangan mangrove tersebut. Apakah mangrove ini kehidupannya seperti apa, terus kenapa mati, dan dari apa akibatnya kan. Jadi untuk yang tahu secara persis terkait sebab akibat mangrove ini bisa hidup layak atau enggak ya petani. Karena jarang sekali petani didampingi oleh pemerintah. Karena hari Sabtu Minggu kan libur kan, waktu bersama keluarga. Seharusnya setiap petani itu harus diberikan pendampingan oleh salah satu atau dua lah dari pemerintah yang bisa memberikan biar petani kita bisa ke depan sampai petani dibiarkan berjalan sendiri. Menurut Mas nih ya, apakah pemerintah sekarang tuh bisa nggak sih meningkatkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam upaya perlindungan mangrove dan pengelolaan limbah? Menurut Mas bisa nggak sih? Seharusnya bisa, harus bisa dilakukan karena pemerintah sama perusahaan swasta sama non pemerintah itu harus memberikan harus balance juga. Perusahaan itu memiliki kalau tidak salah memiliki program CSR yang dimana uang itu harus digunakan untuk masyarakat, untuk lingkungan juga. Seharusnya pemerintah sama perusahaan itu harus bisa berjalan beriringan, yang dimana perusahaan ini harus diarahkan program CSR ini harus diarahkan kemana. Jangan sampai program CSR ini hanya dilakukan hanya sebagai formalitas aja. Nah itu pentingnya pengawasan pemerintah. Jangan sampai perusahaan juga melakukan pengeluaran program CSR tapi nggak ada pengawasan. Terus Mas, apakah pemerintah sini itu kayak mengawasi atau menegakkan hukum terhadap pabrik yang melanggar batas emisi limbah yang kayak misalnya pabrik ini kok tiba-tiba buang limbah sembarangan di laut terus merusak mangrove. Nah itu tuh pemerintah sini tuh kayak menegakkan hukum nggak sih buat pabrik tersebut itu? Nah mungkin untuk pembuangan limbah yang besar-besaran, kalaupun pemerintah nggak diberitahu sama masyarakat kecil, mungkin mereka belum bisa melakukan tindakan kan. Nah kalau pemerintah setiap bulan, setiap minggu melakukan evaluasi pengecekan secara langsung, itu bisa kita lagi, mungkin bisa melakukan tindakan secara langsung kan. Tapi kalau nggak ada laporan dari masyarakat, mereka nggak tahu kondisinya seperti apa, mungkin mereka nggak bakal melakukan tindakan hukum kan. Ya itu pentingnya evaluasi, pentingnya pengawasan, terus pelayanan publik seperti apa, terus pentingnya tanggung jawab pemerintah seperti apa antar masyarakat. Kalau masyarakat yang melaporkan, apakah pemerintah menjamin akan keselamatan masyarakat tersebut yang melaporkan? Ya kan? Ya itu, kita di negara ini serba repot. Kalau kita nanti kalau kita melaporkan, nanti kita dianggap sok pinter, habis sok peduli lingkungan. Padahal itu salah satu yang harus kita lakukan, karena itu tanggung jawab kita juga gitu kan. Dan kalau ada pembuangan limbah, pemerintah juga harus lebih tegas lagi terkait izin perusahaannya. Gitu. Jangan sampai semua izin perusahaan dipermudah. Kalau mungkin terakhir Mas, pesan Mas untuk generasi zaman sekarang terkait penjagaan mungkin kesadaran diri terhadap pembuangan sampah, penjagaan mangrove, terus
kesadaran buta gitu. Ya kesadaran sama sih. Ya, mungkin kita sebagai sama-sama generasi muda lah ibaratnya di sekarang ini ada Gen Z lah ibaratnya. Mungkin saat ini banyak generasi muda yang mereka berspeak up di media sosial, itu memang harus penting. Mungkin kalau memang mereka tidak bisa melakukan aksi nyata di lapangan, mungkin mereka bisa melakukan aksi di media sosial. Kalian jangan seolah-olah buta dengan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Janganlah kalian bertutup telinga dan menutup mata kalian dengan adanya kerusakan di lingkungan. Bukalah mata kalian selebar mungkin kalau ada kerusakan di lingkungan sekitar kalian, itu tanggung jawab kalian. Jangan sampai tanggung jawab itu dilimpahkan hanya ke seorang tertentu atau ke generasi tua, karena generasi tua tidak akan terus bisa melakukan hal yang mereka lakukan. Pentingnya generasi muda untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh generasi tua. Pentingnya regenerasi, karena di dalam kampus juga diterapkan kan, kita juga harus mahasiswa merupakan salah satu agen of change dalam masyarakat. Terus mereka juga punya dalam bidang perguruan tinggi harus bisa ikut serta dalam masyarakat, pengabdian masyarakat. Nah itu pentingnya lah. Sekian ya Mas Ya. podcast. Alhamdulillah kita udah sesi penutupan. Terima kasih untuk Mas. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Jadi intinya kita harus mempunyai kesadaran dari Ya. kita sendiri ya Mas ya. Kesadaran diri sendiri baru kita melakukan untuk orang lain dan untuk anak kita. Terima kasih, kami dari kelompok PTS SPP Angkatan 2023. Penutupan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.